Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Filani Bau dengan NIM 2022-210052. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai sistem administrasi negara Indonesia dengan judul Hakikat Indonesia Baru. Reformasi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh segelintir orang saja, dalam arti mereka yang sedang berkuasa baik di pihak eksekutif maupun di pihak legislatif. Akan tetapi hendaknya juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah jangan hanya memikirkan bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, sehingga berjuang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak dan retribusi. Karena semenjak tergulirkannya reformasi yang terlihat semakin meningkat, hanya semakin banyaknya pungutan. Pemerintah hendaknya menilai kembali sudah berapa banyak mereka bekerja selama ini, apakah sudah tepat apa yang dikerjakan tersebut dan apa yang belum dikerjakan. Kalau diubah menjadi bentuk lain, harap dipikirkannya perubahan memilih hal yang seperti apa yang seharusnya diutamakan dan apa yang seharusnya dinomorduakan, tidak terlalu penting. Setiap pilihan hendaknya mempertimbangkan untung ruginya dari berbagai segi secara seksama, bukan hanya dalam segi ekonomi maupun segi politik saja, tetapi juga dari segi budaya, agama, moral, adat istiadat, hukum, dan sosial, sehingga tidak ada yang dirugikan. Gambaran-gambaran berikut ini akan memperjelaskan keterangan tentang A. Hubungan legislatif dan eksekutif. B. Hubungan legislatif dan eksekutif. Sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai anggota parlemen, karena parle berarti berbicara, yang artinya legislatif harus berbicara duluan tentang kebutuhan masyarakat, karena yakin bahwa pihak eksekutif inilah yang akan bertanggung jawab terhadap salahnya penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya korupsi yang menggelapkan uang negara, terjadinya kolusi yang memenangkan tender pihak tertentu yang melakukan pengoyokan dan terjadinya nepotisme, memilih keluarga mereka yang tidak berbakat dan mengisi jabatan lowongan dalam pemerintahan. Kritik legislatif dalam mosi tidak percaya biasanya disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban jabatan. Hal ini kemudian membuat pemerintah berjatuh baik bupati maupun para kepala bagian sekretaris daerah dalam tugasnya, dan akan terjadi pada terhambatnya berbagai laju perkembangan ekonomi, bahkan gaji pegawai pun tersendat. Yang berikut gambar di bawah ini akan menjelaskan keterangan tersebut. Legislatif tumpul ke atas dan mosi
legislatif itu pembangun politik, sedangkan eksekutif ke bawah pembangunan ekonomi. Itu artinya hubungan legislatif yang kuat dengan eksekutif yang lemah. Jadi, gambar di atas menjelaskan bahwa pembangunan politik yang semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita sejak diletuskannya era keterbukaan. Para anggota legislatif hampir setiap saat menghujat pemerintah. Itu pun karena mereka didesak oleh demonstrasi yang tidak henti-hentinya di berbagai daerah. Sebaliknya, bila dibandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, ketika pihak eksekutif mengeberi pihak legislatif karena ada anggota legislatif adalah istri dari anak aparatur eksekutif yang tidak mungkin mengkritik kepala rumah tangganya, sehingga pihak legislatif dikenal dengan 7D, yang artinya datang, duduk, diam, duit, dengar, dengkur, dosa. Artinya anggota hanya berdiam diri saja selama sidang, tetapi memperoleh honor yang cukup besar. Itulah yang membuat pihak eksekutif seenaknya melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena tidak akan ada kritik dari legislatif. Berikut ini menjelaskan keterangan tentang hubungan legislatif yang lemah dengan eksekutif yang kuat. Bahwa di berbagai daerah yang baru berkembang, perkembangan ekonomi terkadang berisiko terhadap terkebirinya pembangunan politik. B. Keseimbangan administrasi. Hendaknya pemerintah, baik badan eksekutif maupun badan legislatif di daerah, harus menyeimbangkan pemerintahannya. Konsensus nasionalisme hukum, sila ketiga Pancasila tentang kekuatan eksekutif, dan yang sebelah kanan konflik demonstrasi hak asasi, sila keempat Pancasila tentang kebebasan legislatif. Keseimbangan administrasi negara terlihat bahwa pemerintah harus menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Bila ke kiri-kirian akan berisiko tirani, yaitu demi nasionalisme, demi efektivitas, demi hukum dan konsensus nasional. Oleh karena itu, pihak eksekutif diutamakan baik dalam menerbitkan masyarakat maupun dalam menerapkan aturan daerah. Sebaliknya, bila ke kanan-kanannya, yaitu demi mendengar pendapat orang lain dan demi demonstrasi, maka risikonya akan terjadi konflik antar pendapat berbagai golongan, karena masyarakat terdiri dari begitu banyak selera, kepentingan, dan cita rasa. Inilah yang kemudian dianggap anarkis. C. Ideologi dunia. Secara global, inilah yang sedang dipersoalkan saat ini, bukan hanya negara kita Republik Indonesia, melainkan di berbagai negara di seluruh dunia, yaitu antara dua kutub besar, sosialisme komunisme di suatu pihak dan liberalisme kapitalisme di lain pihak. Saat ini para pakar sedang memperhitungkan munculnya paradigma ketiga atau the third way, yaitu paradigma yang menyeimbangkan antara kekuasaan dengan pelayanan.
Sebagai contoh, kekuasaan hanya diberikan untuk mengantisipasi keberadaan dekadensi moral, sedangkan pelayanan dimaksudkan untuk yang baik dan benar. Paradigma jalan tengah inilah yang disebut ideologi Islam. Tirani marah, komunisme, sosialisme, ilmu kekuasaan panas, seni, anarkis, sesat, kapitalisme, liberalisme, moral, layanan dingin. Memperlihatkan bahwa mau tidak mau harus ada titik temu kedua kutub besar tersebut di atas. Titik temu ini adalah garis besar maksud terbaik teori keseimbangan dalam pemerintahan. Jadi di satu sisi yang berada ke kiri adalah keilmuan yang serba logika, sedangkan di sisi kanan adalah moral yang serba etika. Inilah yang hendaknya menjadi kajian inti administrasi negara. D. Filsafat administrasi negara. Munculnya pemisahan antara logika, etika, dan estetika tersebut akan disampaikan sebagai berikut. Filsafat pembentukan manusia unggul. Itu ada 3, etika, logika, dan estetika. Etika dilihat dari baik buruknya sifat, sedangkan logika dilihat dari benar salahnya dan dikaji dari ilmuwan. Estetika indah dan jelek dilihat dari seniman, penampilannya, pemimpin yang adil. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa aparat pemerintahan baik dari kantor bupati, apakah yang bersangkut adalah bupati sendiri, wakil bupati, sekwilda, dan para asisten sekwilda, para kepala bagian dan para kepala subbagian di pihak eksekutif ataupun di pihak legislatif yang bersangkutan adalah pemimpin dewan, para ketua komisi, dan para ketua fraksi ataupun anggota biasa, maka mereka perlu mendialektikkan diri sebagai gambar tersebut di atas. Ketika yang bersangkutan adalah hanya ilmuwan, maka dia hanya membedakan benar atau salah saja, kendati dia juga harus seorang moralis yang dapat membedakan baik buruknya suatu pimpinan, bahkan sekaligus ia harus mampu menjadi seniman pemerintahan, yaitu mampu membuat surat keputusan yang berpengaruh, berpidato secara cantik, memimpin secara manis, sebagaimana seniman pemerintah yang memiliki jiwa kepamerajaan. Inilah administrasi yang handal. Demikian akan lahirnya yang namanya manusia unggul dalam pemerintahan yang akan datang. Bukan hanya sekedar memungut pajak dan retribusi saja, tetapi pemerintah harus memiliki rasa betapa miskinnya rakyat saat ini. Jadi bukanlah mempercundangi rakyat demi pendapatan asli daerah. Sekarang yang hilang dari pimpinan pemerintahan ataupun aparat wakil rakyat setelah adalah perasaan yang berasal dari rasa seni pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang hilang adalah moral yang berasal dari etika pemerintahan itu sendiri. Maka mereka hanya berlogika tetapi tidak beretika dan tidak berestetika. Artinya, para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif hanya pintar tetapi tidak bermoral,
dan tidak berseni. Itulah yang disebut benar tetapi tidak baik dan tidak indah kepemimpinannya sebagaimana telah disampaikan di muka. Jadi pemerintahan daerah hendaknya menggali potensi masing-masing dalam mengisi otonomi daerah dewasa ini. Kalau perlu belajar dari daerah yang lain yang sudah maju atau bahkan dari negara lain bila mungkinkah, terutama potensi pariwisata yang memang sudah diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa menarik dengan keberadaan. Sekian penjelasan tugas sistem administrasi negara Indonesia dengan judul Hakikat Indonesia Baru. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.